Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Pintu masuk ke lembah adalah jalan setapak yang lebarnya beberapa meter. Dokter peri kecil dan Xin Lan duduk bersila di dinding di samping jalan setapak. Boneka iblis bumi, dengan mata cekung, ada di samping mereka. Xin Lan memegangi pipinya dengan tangannya saat tatapannya berulang kali menyapu lembah. Tidak ada keributan di lembah selama beberapa hari penantian ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perkembangannya. Xin Lan mendesah pelan. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata tertutup rapat dokter peri kecil tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius langsung muncul di wajah cantiknya. Apa itu? Xin Lan terkejut saat melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba, kilatan sedingin es melintas di mata cantik dokter peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah saat niat membunuh samar-samar perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xin Lan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Kau wanita beracun yang menyedihkan, kan? Sementara Xin Lan sedang melihat ke area di luar lembah, suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Setelah itu mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xin Lan. Dokter peri kecil tidak menjawab suara ini. Ekspresi sedingin es terlihat di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan doki ungu keabu-abuan perlahan-lahan menjulur seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk lembah tidak lama setelah suara lama terdengar. Segera, sosok dengan punggung bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan Xin Lan. Mengikuti kemunculan sosok dengan punggung bungkuk ini, suara angin terbelah muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, banyak sosok putih mendarat di belakang sosok bungkuk dengan tertib. Kelompok orang ini terdiam setelah muncul. Niat membunuh secara samar-samar dan perlahan menyebar pada saat bersamaan, menyebabkan gas racun di sekitarnya tersebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika lelaki tua yang memegang tongkat jalan berbentuk ular muncul. Dia diam-diam mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang jernih dan sejuk, itu memang ahli di puncak kelas Dozong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Petik 2. Haha, tidaklah berlebihan bagi diriku yang dulu untuk bertindak demi wanita beracun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es saya, mereka yang telah membunuh sesepuh lembah saya juga akan ditangkap dan dihukum mati. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular secara alami adalah Penatua Tianxi dari lembah sungai es, yang telah memasuki aliran dewa jatuh untuk mencari kelompok Xiao Yan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya mengandung nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianxi. Xin Lan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah agak pucat putih karena sekelompok besar ahli lembah sungai es yang muncul. Ketika matanya berhenti pada lelaki tua itu, pucatnya semakin intens saat dia tanpa sadar berteriak. Penatua Tianxi. Dokter peri kecil terkejut. Segera, wajahnya berubah sedikit. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa waktu yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan bahwa orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah melatih kekuatan Zun Es dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Dozong biasa bahkan tidak mampu bertahan selama 10 pertukaran melawannya. Selain itu, setiap kali orang ini bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Selain itu, ia mengandalkan kekuatan Ice Zone Force-nya yang sombong untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang seperti kehidupan, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi sengit orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. Dokter peri kecil tidak mengharapkan lembah sungai es untuk mengirim iblis tua ini. Kenapa hanya kalian berdua?
Saya ingat sepertinya ada seorang pria muda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Tianxi dengan lembut menancapkan tongkat jalan berbentuk ular ke tanah sambil tertawa, minta mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku yang dulu tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Petik 2. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke Xin Lan dan berkata, pergilah ke lembah. Jagalah Xiao Yan dan Tian Huo Zunze. Petik 2. Xin Lan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Namun, setelah memikirkan bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik diri. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Sepertinya mereka semua bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat melawan Sky Poison Dragon Scorpion Beast terakhir kali? Tianxi tidak peduli tentang kepergian Xin Lan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri hari ini. The Little Fairy Doctor merajut alisnya. Dia tidak berharap iblis tua ini menyadari pertarungan mereka dengan binatang kalajengking naga racun langit. Dia memang agak terampil. Outsi, serahkan wanita ini pada kita. Kamu bisa istirahat saja, salah satu dari 3 pria tua berpakaian putih di samping Tian. Dia melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan sikap hormat. Tidak perlu, aku yang dulu juga sangat tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan ini. Tianxi tiba-tiba mengusap bagian belakang telinganya ketika dia berbicara sampai titik ini. Ada bekas luka coklat di tempat itu. Sebuah lubang jelek terlihat samar-samar di bekas luka itu. Seolah-olah daging telah digali dari tempat itu. Itu menyebabkan seseorang menggigil saat melihatnya. Tianxi mengusap bekas luka coklat ini. Rasa dingin tiba-tiba melonjak dari kedua matanya. Saya tidak dapat mengingat kapan saya bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan itu. Namun, saya memiliki ingatan yang dalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai tubuh racun yang menyedihkan ini. Petik 2. Ketiga pria tua berpakaian putih itu saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di hati Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga 4 penjuru lembah ini. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Tianxi mengangkat tongkat jalan berbentuk ular sambil berjalan perlahan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya menatap ke arah dokter peri kecil dan boneka iblis bumi di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar, selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak sementara tangannya tanpa sadar menegang. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tian Huo Zunze dengan tubuh fisiknya masih belum selesai. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiao Yan dapat meningkatkan kecepatan merger. Petik 2. Dokter peri kecil menarik napas lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah ke depan ketika boneka iblis bumi sepertinya diseret oleh sesuatu. Suara ledakan muncul saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Setelah itu, ia bergegas menuju Tianxi di langit. Dokter peri kecil buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Doki yang besar dan perkasa di telapak tangannya berubah menjadi 2 ular piton doki besar berwarna ungu keabu-abuan. Mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka memotong udara di kejauhan dan menggigit Tianxi. Apakah ini boneka itu? Memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Dozong bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan dengan mengandalkan angka. Tianxi tersenyum acuh tak acuh di hadapan boneka iblis bumi saat memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dan orang bisa melihat ruang di depan boneka iblis bumi berfluktuasi. Sesaat kemudian,
itu berubah menjadi substansi nyata. Bang! Boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras ke dinding luar angkasa. Efek rebound mengembalikan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka, mengirim boneka setan bumi terbang. Tianxi perlahan mengangkat tangannya yang keriput setelah secara acak memaksa kembali boneka iblis bumi. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil dan tiba-tiba membuat gerakan menyambar. Segera, telapak tangan udara dingin setinggi 10 kaki melesat dan meraih 2 ular piton doki besar berwarna ungu keabu-abuan. Dengan jepitan yang kejam, 2 ular sanca besar itu hancur, berubah menjadi titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyuman dingin muncul di wajah Tianxi setelah menghancurkan ular piton raksasa itu. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan yang sangat besar muncul di depan dokter peri kecil dengan gaya seperti kilat. Setelah itu dibanting dengan keras. Wajah cantik dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang tiba-tiba tiba. Dia bisa merasakan sirkulasi doki di dalam tubuhnya tersumbat di hadapan udara dingin yang mengejutkan ini. Kekuatan Sun Es yang sangat kuat. Keseriusan melonjak ke wajah dokter peri kecil. Doki yang padat dan ungu keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu berkumpul di atas kepalanya. Bang! Telapak es besar dan dingin mendarat tanpa halangan apapun, bertabrakan dengan doki ungu keabu-abuannya. Udara dingin yang menakutkan melonjak keluar. Segera, serpihan es kecil muncul di doki ungu keabu-abuannya. Telapak tangan yang sangat besar itu benar-benar menghancurkan pertahanan Little Fairy Doctor dengan cara yang rumit. Grok, pertahanannya dengan mudah dipatahkan dan kekuatan yang sangat besar mengirim tubuhnya melintasi angkasa sebelum dia sempat mundur. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya yang indah terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan retakan muncul di dinding gunung. The Little Fairy Doctor dipaksa kembali dalam kekalahan hanya dengan 1 kali pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Douzong sekuat ini. Tianxi tersenyum sedikit setelah mengalahkan Little Fairy Doctor dengan 1 telapak tangan. Dia akan mengejar ketika sesosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Sedikit penghinaan muncul di mata Tianxi saat dia merasakan angin kencang yang terkandung di kepalan tangan sosok berwarna perak itu. Yang dimiliki boneka itu hanyalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika berurusan dengan Douzong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanyalah tindakan sembrono terhadapnya. Udara dingin seputih salju dengan cepat berkumpul di tangan Tianxi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kepalan tangan es yang menyerang ke depan. Bang! Tinju es dan tinju boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras dengan kecepatan yang menyebabkan benturan besar. Serpihan es segera terbang ke segala arah. Tianxi dengan dingin tertawa ketika serpihan es keluar dari kepalan es, dan lengannya tiba-tiba dan dengan aneh bergoyang, seperti ular, sebelum tiba-tiba bergetar. Ledakan! Kekuatan seperti air banjir melonjak keluar saat lengannya bergoyang. Kekuatan ini mengandung kekuatan boneka iblis bumi. Teknik menggoyangkan aneh itu sepertinya benar-benar mencerminkan serangan boneka iblis bumi. Kekuatan menyebar dalam bentuk riak dan tanda kepalan setengah jari tenggelam ke dalam dada boneka setan bumi. Jika tidak memiliki kehidupan atau rasa sakit, kemungkinan tangan Tianxi akan membunuhnya. Meskipun demikian, boneka iblis bumi masih terlempar dengan keras. Akhirnya, itu menghancurkan beberapa batu besar sebelum itu tercetak dalam di dinding gunung. Kamu hanya begitu-begitu. Tongkat jalan berbentuk ular di tangan Tianxi dengan lembut menekan udara kosong saat Tianxi dengan cepat melirik ke arah dokter peri kecil yang kalah. Dia sedikit tertawa, saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan patuh kembali bersamaku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasibmu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil sedingin es.
Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan baru saja akan membuka segel tubuh racun yang menyedihkan ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Saya pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Arus dewa yang jatuh ini bukanlah kuburan yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk mengubur tulang tua Anda di sini. Tianxi perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Mata Tianxi berhenti pada sosok muda itu. Segera setelah itu, mereka menoleh ke lelaki tua itu, yang sedang tersenyum. Setelah itu, wajah suramnya perlahan menegang. Douzun. Suara lembutnya mengandung sedikit kebodohan dan keterkejutan saat itu tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya membeku dengan tenang. Douzun. Dua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas daratan menjadi padat. Aura pembunuhan dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh di hadapan dua kata ini. Dua sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Xiaoyan mengangkat dokter peri kecil itu, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar menegang. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. Apakah kamu berhasil? Dokter peri kecil memandang Tian Huo Sunze di belakang Xiaoyan dan bertanya dengan gembira. Xiaoyan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, kamu baik-baik saja? Itu hanya luka ringan. The Little Fairy Doctor menjawab secara acak. Kali ini, dia telah memberi perhatian dan tidak membiarkan kekuatan Zun Es menyerang tubuhnya. Selain itu, Tianxi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan diri ketika dia meluncurkan serangan telapak tangannya. Karena itulah luka-lukanya tidak dianggap serius. Xiaoyan meraih tangan dokter peri kecil. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memalingkan kepalanya, dia menatap Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah tidak tenang dan gelisah. Dia tersenyum saat berkata, pukulan sesepuh ini benar-benar berat. Ekspresi Tianxi gelap dan serius saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya beralih ke Tian Huo Zunze. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, perasaan tertekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis tua lainnya yang selalu mengungguli dia. Keduanya benar-benar melangkah ke kelas Douzun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pasti ahli Douzun. Penampilan orang ini seharusnya seperti tubuh spiritual saat itu. Pada saat itu, dia baru mencapai level bintang 8 Douzong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Tianxi dalam suasana yang sunyi ini. Karena jiwa Tian Huo Zunze benar-benar menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampakan tubuhnya pun berubah. Itu telah berubah menjadi jiwa yang mirip dengan jiwa Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, Tianxi berhasil mengenali Tian Huo Zunze sebagai tubuh spiritual hanya dengan melihat sekilas. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah bahwa Anda telah membunuh penatua lembah sungai es. Namun, lembah sungai es saya tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah saya, Tianxi layak menjadi seorang ahli yang terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Douzun, dia masih bisa menenangkan diri setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke Tian Huo Zunze, tapi dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah Anda. Aku yang dulu tidak berpikir aku perlu memberinya wajah. Tian Huo Zunze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiaoyan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu,
dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tianxi dengan senyuman. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam saat mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sekali sejak seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, tiga sesepuh lembah sungai es tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pria tua di belakang Xiao Yan. Douzun, bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Douzong, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya seorang Douzun. Mereka tidak pernah menyangka situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. Douzun, itu adalah ahli tertinggi yang bahkan Penatua Tianxi akan kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Ketiga sesepuh lembah sungai es bertukar pandangan satu sama lain. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau buas muncul di antara kambing-kambing tersebut. Perubahan identitas dari pemburu menjadi yang diburu tampak terlalu cepat. Aku yang dulu sadar bahwa kamu bukanlah orang yang baik. Demikian pula, diriku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaanku. Karena Anda telah melukai seseorang, Anda tentu harus membayar harga untuk melakukannya. Tian Huo Zunze tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es berubah-ubah. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, serahkan padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat Little Fairy Doctor dan perlahan mundur 2 langkah sebelum dengan lembut berkata, karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air yang mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan besar perlahan menyebar. Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan lembah sungai es milikku? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tidak takut hanya karena Anda adalah seorang elit Douzun. Lembah sungai esku tidak pernah takut pada siapapun. Mata Tianxi menjadi lebih gelap saat melihat situasinya. Tongkat yang diguncang ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam saat dia berteriak dengan dingin. Tian Huo Zunze bersikap seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Mereka dengan cepat berpisah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kekeruhan melintas di mata Tianxi ketika dia melihat Tian Huo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat, namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat seorang elit Douzun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuk formasi mendalam misterius naga kuat. Tianxi dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah dengan tegas. Semua anggota lembah sungai es menggigil ketika mereka mendengar Tianxi menangis. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianxi terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut para murid lembah sungai es. Segera, kumpulan udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari tiga sesepuh lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya dari udara dingin berwarna putih aneh naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tianxi. Pada saat ini, kedua matanya terbuka lebar. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak bayangan setelahnya. Formasi mendalam misterius naga kuat, persembahan darah memanggil naga mendalam. Kuku Tianxi memotong ujung jarinya.
Darah segar menyembur keluar dan segera menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan udara biru tua yang luar biasa kuat keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap yang bercampur. Saat ia bergoyang dengan cepat, naga beku setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga yang sangat besar dan sedingin es ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan darah sedingin es berkedip di mata naga besar itu. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang melihat seekor semut. Naga besar ini tidak hanya tampak kuat, ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Sebuah pucat melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar yang sedingin es muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia melihat naga sedingin es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi yang begitu misterius. Namun, sekilas, sepertinya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini signifikan. Tubuh Tianhuo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu saat beberapa kejutan melintas di antara mereka. Naga sedingin es ini diaglomerasi dari doki dan darah esensi semua orang di sini dari lembah sungai es. Mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Dozong. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai esku masih akan melihatmu sebagai VIP. Tianxi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze, yang jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kamu hanya menggertak, Tianhuo Zunze menjawab dengan lemah. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Tianxi. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang dibentuk dari doki semua orang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergilah, Tianxi berteriak dengan marah sambil mengarahkan jarinya ke arah Tianhuo Zunze. Naga besar sedingin es di langit segera mengeluarkan raungan. Itu melebarkan mulut besarnya sebagai aura naga, puluhan kaki besar, melesat ke arah Tianhuo Zunze dengan cara seperti kilat. Fragmen es berwarna putih samar muncul kemanapun aura naga itu lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Udara seperti kertas tipis yang robek. Retakan spasial hitam gelap, yang tampak seperti saku, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo Zunze menggosok retakan dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial secara aneh menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga di kejauhan, dan tiba-tiba mengepalkannya. Mencekik spasial, seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga besar yang sedingin es itu dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Retak, lapisan pecah hitam gelap muncul setelah lipatannya terlihat. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu ditelan ke dalam celah hitam pekat. Naga sedingin es itu segera meraung ke langit setelah tubuhnya hancur. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tak tertandingi saat menerjang ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga besar yang sedingin es itu menyerang. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak, retak, retak. Retak, retak, retak. Lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap lipatan muncul adalah tempat di mana naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tianhuo Zunze ketika tubuhnya yang besar hancur berkeping-keping dan ditelan menjadi ketiadaan. Pada saat naga besar yang sedingin es itu menyerang Tianhuo Zunze, hanya kepalanya yang sangat besar yang tersisa. Tianhuo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga itu. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi pecahan es yang menembus langit.
melempar telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka menyemburkan darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Douzun benar-benar menakutkan. Darah segar dimuntahkan saat tubuh Tian He jatuh dari langit. Kakinya terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah di tanah sebelum dia perlahan-lahan menenangkan dirinya. Warna putih pucat melonjak ke wajahnya yang keriput. Bang, bang. Semua murid elit lembah sungai es juga terbang mundur, tampak menderita pukulan berat, sementara Tianxi dipaksa kembali. Setelah itu, mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Hanya 3 sesepuh berpakaian putih yang hadir hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, wajah mereka saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan formasi besar, yang terbentuk dari semua kekuatan mereka, tidak akan dapat bertahan bahkan untuk satu pertukaran di tangan orang di depan mereka ini. Seorang elit Douzun memang bukan seseorang yang bisa mereka kalahkan hanya dengan mengandalkan angka. Kontrol kekuatan spasial orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Petik 2. Beberapa kejutan dengan cepat melonjak ke mata Tianxi saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan cepat memindai murid-murid lembah sungai es yang telah terguncang sampai mereka tidak sadarkan diri. Matanya berkedip, lembah sungai es, saya telah salah menghitung masalah ini hari ini. Dengan orang yang melindungi wanita beracun yang menyedihkan ini, mustahil bagiku yang dulu untuk menangkap mereka sendirian. Saya hanya bisa kembali dan memberitahu kepala lembah tentang masalah ini. Tianxi memang orang tua yang licik. Setelah pertukaran ini, dia tahu misi ini tidak akan berkembang lebih jauh kali ini. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengatupkan giginya dan udara dingin yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, tinjunya menghantam ruang kosong di belakangnya. Ruang kosong ini segera menjadi terdistorsi ketika tinjunya dilemparkan ke sana. Terowongan spasial hitam gelap muncul di belakangnya. Bing Xiao, tinggalkan aku. Terowongan spasial hitam gelap baru saja muncul ketika tangan Tianxi meraih ke arah 3 sesepuh berpakaian putih. Sebuah kekuatan isap melonjak keluar dan menyedot ketiganya ke sisinya tanpa perlawanan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Jangan biarkan dia kabur. Xiao Yan buru-buru berteriak saat terowongan hitam pekat muncul. Secara alami Xiao Yan tidak perlu membuka mulutnya untuk mengingatkan Tian Huo Zunze ketika sampai pada hal seperti ini. Tian Huo Zunze dengan cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Telapak tangannya mengarah ke terowongan spasial hitam dari kejauhan sebelum dia dengan kejam mengepalkannya. Riak tak terlihat menyebar dan orang bisa melihat terowongan spasial mulai runtuh dengan cepat. Ekspresi Tianxi tiba-tiba berubah saat terowongan spasial runtuh. Kilatan dingin segera berkedip di matanya. Telapak tangannya menghantam punggung elder berpakaian putih dan udara dingin yang menakutkan melonjak, mengirim elder ini terbang dalam prosesnya. Bang! Penatua berpakaian putih itu baru saja dikirim terbang ketika kekuatan tersembunyi, ditempatkan di tubuhnya oleh Tianxi, tiba-tiba meledak. Tubuhnya segera diselimuti oleh sedingin es. Setelah itu meledak dengan keras. Es pecah menjadi potongan-potongan kecil yang melesat ke segala arah saat gelombang udara yang mengejutkan menyebar dengan cara seperti kilat. Dalam menghadapi gelombang ledakan tubuh ini, kekuatan tak terlihat yang menyebar dari tangan Tian Huo Zunze terhalang. Setelah itu, diblokir untuk sementara. Alis Tian Huo Zunze merajut saat tubuh sesepuh berpakaian putih itu meledak. Orang tua ini benar-benar kejam. Dia dengan tegas menyerang teman-temannya di sampingnya. Dengan gelombang lengan Tian Huo Zunze, riak spasial menyebar lagi dan menahan gelombang udara yang tercipta dari ledakan tubuh penatua berpakaian putih. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah Tianxi. Ekspresi Tianxi berubah ketika dia melihat ledakan seorang ahli Douzong tidak banyak berpengaruh. Segera, kilatan tajam dengan cepat melintas di matanya.
Dua sesepuh berpakaian putih lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat kilatan tajam di mata Tianxi. Keduanya bertindak dalam persatuan tanpa persetujuan sebelumnya saat mereka mencoba menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri. Namun, pikiran ini baru saja muncul ketika Tianxi tersenyum dingin. Telapak tangannya tercetak di punggung kedua orang ini dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan liar dan ganas ditembakkan dari mereka. Bang, bang. Kedua sesepuh tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan apapun. Udara dingin yang menakutkan itu melonjak ke tubuh kedua sesepuh ini, dan doki yang beredar di tubuh mereka segera terhenti. Setelah itu, mereka mulai membengkak. Bang, bang. Dua suara keras lainnya muncul. Gelombang dingin yang bahkan lebih kuat melonjak dan menyebar dengan cara seperti kilat. Beberapa batu besar di tanah segera tertutup oleh es yang keras karena gelombang sedingin es ini. Murid lembah sungai es di tanah dengan cepat diubah menjadi banyak patung es yang seperti kehidupan. Kehidupan di dalam tubuh mereka benar-benar membeku saat ini. Dua gelombang besar sedingin es, yang telah meletus, mengguncang kekuatan mengganggu yang tak terlihat dari Tianhuo Zunze sampai runtuh. Terowongan spasial berputar dan Tianxi yang berwajah pucat dengan cepat memasukinya. Akhirnya, dia menghilang. Ini dunia kecil dan kita akan bertemu lagi. Masalah hari ini pasti belum berakhir. Kalian semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai es milikku. Petik 2. Saat sosok Tianxi menghilang, suara yang ganas dan padat perlahan-lahan dikirim dari tempat terowongan spasial menghilang. Setelah itu bergema di pintu masuk lembah ini. Tianhuo Zunze sedikit mengernyitkan dahinya saat melihat Tianxi berhasil kabur. Dia tidak menyangka orang ini dapat berpisah dan melarikan diri meskipun tidak mencapai kelas Dozun. Selain itu, dia juga meremehkan sikap tidak berperasaan orang itu. Dia rela mengorbankan 3 tetua Dozong untuk melarikan diri. Dia melarikan diri. Alis Little Fairy Doctor vertikal saat dia berseru dengan lembut. Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Dia merasa sedikit menyesal. Akhirnya, dia melihat ke arah Tianhuo Zunze di udara dan berkata, Tuan Tua Yao baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kekuatan spiritual Anda telah sangat diperkuat dalam sekejap, doki di dalam tubuh fisik Anda tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu singkat ini. Anda sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritual Anda dalam pertarungan sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan besar Tianxi tidak akan melarikan diri. Petik 2. Tianhuo Zunze di udara bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya pada Xiaoyan saat dia berkata, aku bisa saja menghancurkan terowongan spasial. Namun, orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Dia melempar 3 ahli Dozong seperti bom. Petik 2. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tidak apa-apa selama kita bisa menakuti orang-orang tua itu. Kami saat ini tidak dapat bertarung langsung melawan lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Begitu dia mampu sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, lembah sungai es harus benar-benar berpikir 2 kali bahkan jika mereka ingin menyentuh kita. 2 Dozun dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat bahkan di wilayah Central Plains. Petik 2. Tianhuo Zunze sedikit mengangguk. Meskipun dia saat ini memiliki tubuh, dia belum benar-benar memiliki kekuatan Dozun. Dia harus menunggu sampai dia membiasakan diri dengan tubuh ini agar bisa disebut Dozun sejati. Kami akan membiarkanmu memutuskan kemana kita harus pergi. Anda dapat dianggap telah memberi saya yang lama kesempatan kedua untuk hidup. Aku yang dulu akan membalas budi ini. Tianhuo Zunze membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, karena Tianxi telah melarikan diri, sepertinya lembah sungai es akan segera mengetahui tentang kita. Oleh karena itu, kemungkinan besar kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Selain itu,
Lembah Dewa yang jatuh bukanlah tempat yang cocok jika kita ingin membantu dokter peri kecil menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Uap racun di tempat ini terlalu padat. Jika tubuh racun yang menyedihkan membalas, kita akan berakhir dengan masalah yang tidak dapat kita prediksi. Karenanya, kita harus menemukan tempat yang dipenuhi cahaya dan panas. Tempat semacam itu akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan, dan itu akan meningkatkan peluang keberhasilan hingga 10%. Dipenuhi dengan cahaya dan panas. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil merenungkan pilihannya. Tidak mudah menemukan tempat seperti itu di dalam daerah pilkada. Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas. Sebuah suara tiba-tiba terdengar sementara Xiao Yan dan dua orang lainnya tenggelam dalam pikirannya. Mereka bertiga mengikuti suara itu dan menoleh. Secara kebetulan, mereka melihat Xin Lan yang tersenyum berjalan keluar dari lembah. Di mana? Xiao Yan bersukacita saat mendengar kata-katanya, dan dia buru-buru bertanya. Kota Ye. Klan Mei Ye memiliki tempat unik yaitu Sun Fire Ancient Altar. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu. Ada lubang di altar kuno yang mencapai jauh di bawah tanah. Kadang-kadang, beberapa bibit api inti akan melayang keluar dari lubang. Ketika core fire settling ini bersentuhan dengan sinar matahari, itu akan berubah menjadi semacam api. Klan Ye saya menyebutnya Sun Flame. Xin Lan dengan lembut menjelaskan. Jenis api matahari ini mungkin bukan api surgawi, tapi jauh lebih kuat dari api binatang biasa. Beberapa leluhur klan Ye saya sering meminjam Sun Flame semacam ini dan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan pil mereka. Sayangnya, Sun Flame ini tidak bisa bertahan lama. Ini akan secara otomatis menyebar. Suara Xin Lan sedikit menyesal ketika dia berbicara sampai saat ini. Meski tak bertahan lama, Sun Flame masih cukup menggoda. Ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mendambakan kota Ye ini. Mereka semua mengejar Sun Fire Ancient Altar. Sun Flame. Xiao Yan menggumamkan nama ini di mulutnya. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Formasi Sun Flame mirip dengan kelahiran Heavenly Flame. Tidak heran itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye. Berdasarkan apa yang Anda katakan, Sun Fire Ancient Altar harus menjadi tempat terlarang bagi klan Ye Anda. Mereka benar-benar akan meminjamkannya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya setelah merenungkan proposisi itu. Dia telah bertemu orang-orang dari klan Ye sebelumnya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Xin Lan juga tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dia tertawa pahit sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berkata, mereka menyinggung kakak Xiao Yan terakhir kali karena mereka tidak mengetahui identitasmu. Jika Anda pergi ke sana lagi, Xin Lan menjamin bahwa mereka tidak akan menyinggung perasaan Anda. Petik 2. Klan Ye saat ini mengalami penurunan bertahap. Hanya kakeknya yang merupakan alkemis tingkat 7. Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk memungkinkan klan Ye terus menjadi salah satu dari 5 klan besar. Jika mereka tidak mencari bantuan dari luar, kemungkinan besar mereka akan ditelan dan diambil alih oleh faksi lain. Selain itu, dari cara Xin Lan melihatnya, siapa yang lebih cocok untuk memberikan bantuan dari luar selain Xiao Yan? Dia sudah mencapai tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Prestasi seperti itu tidak kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan yang disebut jenius yang terlihat sekali dalam 100 tahun dari klan Chao. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xin Lan. Dia kemudian dengan lembut mengangguk dan menjawab, mudah-mudahan akan seperti yang kamu katakan. Jika saya dapat menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Ye Anda di akun Anda. Petik 2. Joy muncul di wajah Xin Lan ketika dia mendengar ini. Dengan mengatakan ini, Xiao Yan jelas memberi klan Ye kesempatan lagi. Kakak Xiao Yan, Anda dapat yakin tentang masalah ini. Xin Lan dengan berat menganggukkan kepalanya. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini,
dia pasti akan membuat orang-orang teliti dari klan benar-benar melihat Xiao Yan sebagai penyelamat klan Ye. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Ye. Yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan secepat mungkin. Jika tidak ada di antara Anda yang keberatan, kami akan keluar sekarang. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xin Lan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil dan menanyakan pendapat mereka. Dokter peri kecil secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah berpikir keras, Tian Huo Zunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah menjadi Dozun, saya sudah dapat terus-menerus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi doki di tubuh saya. Saya juga bisa berlatih sambil bepergian. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari lembah dewa yang jatuh. Tian Huo Zunze dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Setelah 2 hari bepergian, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati pintu keluar aliran dewa yang jatuh. Lalu lintas manusia secara bertahap meningkat. Demi keamanan, kelompok Xiao Yan memakai dupeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xin Lan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua. Meskipun mereka mungkin tidak takut, itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos. Saat ini, Xiao Yan sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Akan lebih baik jika masalah ini tidak muncul. Pintu masuk aliran dewa yang jatuh masih dipenuhi dengan manusia laut. Itu tidak berkurang karena aliran waktu. Tampaknya masih ada banyak orang yang tertarik dengan hadiah setinggi langit yang ditawarkan lembah sungai es. Namun, aliran dewa jatuh saat ini tidak lagi memiliki satu pun penjaga pribadi lembah sungai es. Mungkin ini karena kelompok Tianxi benar-benar dikalahkan. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak menemui hambatan sekecil apapun, dan mereka berhasil keluar dari aliran dewa yang jatuh. Setelah itu, mereka menemukan daerah terpencil dan bergegas ke kota Ye dari sana. The Valen God Stream tidak jauh dari Ye City. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka mencapai kota yang subur dan hijau ini, terletak di beberapa dataran, dalam waktu setengah hari. Beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xin Lan memimpin mereka bergegas ke manor klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiao Yan tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiao Yan adalah tidak ada satupun penjaga di pintu masuk. Apalagi pintu yang tebal itu menunjukkan tanda-tanda rusak. Ekspresi Xin Lan tanpa sadar berubah saat melihat pintu yang rusak. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu masuk. Xiao Yan merentangkan tangannya di belakangnya. Adegan ini dengan jelas menggambarkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tidak disangka klan Ye telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Saat ini, Xiao Yan tidak mengenakan dupeng. Namun, dia sekali lagi memakai benda mirip kulit yang bisa mengubah penampilannya, menyebabkan dia terlihat sedikit berbeda. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye. Setelah itu, mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju ke pedalaman. Perjalanan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga. Beberapa tangisan marah secara samar-samar dikirimkan dari dalam. Memang, klan yang telah diwarisi dari generasi ke generasi telah menurun sampai sejauh itu. Sekarang, yang lain menerobos masuk ke rumah mereka dan bertindak sesuka mereka. Apakah leluhur klan Ye akan melompat keluar dari kuburan mereka jika mereka menyadari hal ini? Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye ini.
Klan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Itu benar-benar memberi seseorang perasaan bahwa orang berubah. Xin Lan saat ini berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya berwarna hijau karena marah saat dia melihat ke aula. Sosok cantiknya sedikit gemetar karena amarahnya. Xiaoyan memimpin dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze ke Xin Lan. Dia bersandar di pintu dan melihat ke bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar itu benar-benar berantakan. Semua anggota klan Ye yang ditemui Xiaoyan saat itu ada di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau marah saat ini. Ada orang berpakaian hijau yang meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Orang bisa tahu bahwa dia adalah anggota klan Ye dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukanlah orang lemah. Selain itu, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa dua tetua berjubah hitam berwajah teduh yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan bintang 6 Dozong. Selain itu, dari doki yang megah yang bergelombang di sekitar mereka, kemungkinan kedua orang ini berada di puncak kelas Dozong bintang 6. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama dari klan Ye, yang merupakan kakek Xin Lan. Siapa mereka? Xiaoyan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Blackfire Sekte dan bisa dianggap sebagai faksi yang kuat dalam wilayah Pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Ye dan telah mendambakan kota Ye selama beberapa waktu. Tidak disangka mereka berani menerobos masuk. Xin Lan dengan erat mengepalkan tinjunya. Suara rendahnya mengandung kemarahan yang tidak bisa dia tekan. Dua orang tua di depan adalah Black Demon Twin Evil. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang cukup garang. Bahkan kakek tidak cocok untuk salah satu dari mereka. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Sekte Api Hitam. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang luar biasa. Puncak bintang 6 Dozong. Mereka sedikit lebih kuat dari Bingfu dari lembah Sungai Es. Central Plains ini memang dipenuhi oleh para ahli. Jika seorang ahli dengan level seperti itu ditempatkan di wilayah Black Corner, dia akan, paling tidak, menjadi tuan. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitammu seharusnya tidak berlebihan. Klan Ye saya mungkin tidak lagi memiliki kemuliaan masa lalunya, tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitam Anda, itu tidak akan menguntungkan Anda dengan cara apapun. Orang tua berpakaian hijau di aula besar itu sangat marah saat dia berteriak dengan marah. Hehe, Ye Zong, kamu harus menggertak di depan kami berdua. Klan Ye Anda saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Salah satu tetua berpakaian hitam terkemuka sedikit tertawa ketika mendengar ini sebelum mengejek Ye Zong. Kali ini, kami berdua datang untuk menggabungkan klan Ye Anda di bawah kami atas perintah pemimpin sekte. Jika Anda menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan Anda semua dengan lusuh. Anda masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika Anda tidak patuh, hehe, Anda semua harus waspada dengan taktik Sekte Api Hitam saya. Tetua berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak. Dalam mimpimu. Wajah semua anggota dari klan Ye dipenuhi dengan amarah ketika kata-kata ini diucapkan. Ye Zong melebarkan matanya dan berteriak dengan marah. Bum bum. Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tangan dua orang tua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil mengeluarkan suara bum bum. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam adalah peti mati hitam pekat. Terimalah peti mati ini jika Anda tidak ingin mematuhinya. Orang tua berpakaian hitam yang tampak teduh tersenyum padat ke arah Ye Zong. Aura dingin dan agung perlahan menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, raungan terdengar di dalam aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah menjadi sedikit pucat.
Xiaoyan terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang diputar di aula. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa ada satu lebih dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti mati ekstra itu mungkin disiapkan untuk Xin Lan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa Xin Lan telah mengikuti di samping Xiaoyan selama beberapa hari ini. Xin Lan di sampingnya dengan erat mengepalkan tangannya. Tubuh cantiknya bergetar karena amarahnya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba meredup. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiaoyan, tolong bantu klan Ye, kan? Xin Lan bersedia melakukan apapun selama klannya baik-baik saja. Petik 2. Xiaoyan, yang telah memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru, yang telah menundukkan kepalanya. Matanya merah saat dia menggigit bibir bawahnya yang merah. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat melihatnya. Tenang, ini bukan hari pertama kamu mengenalnya. Apa kau tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan, dan dia dengan lembut menghibur dengan senyuman setelah melihat penampilan Xin Lan. Karena saya sudah memberikan kata-kata saya secara alami akan membantu Anda. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam sekte api hitam ini. Dia melihat peti mati itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sunyi melonjak ke wajahnya. Apakah klan Ye yang pernah menonjol mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari dari klan Ye. Sekte api hitam saya tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua tua dan muda di klan Ye akan ditentukan oleh keputusanmu. Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan sikap yang menyeramkan sementara dia perlahan mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit mengejang saat mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan sekte api hitam saat ini, sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di dalam aula besar menjadi sangat menekan karena keheningan Ye Zong. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyuman lebat dari dua pria tua berpakaian hitam perlahan melebar ketika 5 menit berlalu. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zong, kaulah yang mencari akhir seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Petik 2. Desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat saat niat membunuh melonjak dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut, dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan kutukan diludahi dari mulut mereka. Pemuda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara yang tenang dan lembut perlahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit, bawalah peti mati bersamamu dan keluarlah dari kota Ye. Jika tidak, Anda bisa tetap di sini.